Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Nah, dimanapun jemaat Tuhan berada, baik di luar Mas Anoy, mau dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih karena telah setia mengikuti ibadah online selama ini. Biarlah Tuhan memberkati dimanapun kamu berada. Oke, sebelum kita meneruskan doa syafaat kita pada hari ini, saya senang mengajak saudara-saudari jemaat Tuhan dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita. Oke, mari kita membuka Alkitab kita. Saya ambil daripada Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel pasal 30 ayat 19. Oke, ini mengenai Raja Daud. Oke, tajuk besar di sana Jikal terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Oke, saya tidak membaca dari 1, saya ambil dari 19 saja. Oke, begini bunyinya. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Oke, mengikut sejarah ini, bahwa itulah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apabila kita berpegang dalam kebenarannya, maka Tuhan Yesus Kristus akan mengembalikan segala yang hilang yang menjadi kepunyaan kita. Oke, dan saya tidak melebarkan atau memperpanjangkan, cukup hanya di situ. Dan lebih baik apabila kamu mempunyai masa, kamu akan membaca dari 1 sampai akhir, dan kita akan menemukan apa kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oke, haleluya. Sebelum itu, kita membawa bahan doa kita. Mari kita mengangkat satu pujian, bahwa kuasa Allah tiada yang tersembunyi. Tiada yang tersembunyi bagi Dia. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Kekuatan hanya kepada Bapa. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Kuasa Allah
kita mengangkat doa syafaat kita. Dan doa syafaat kita pada hari ini, kita berdoa bagi keluarga kita sendiri, anak-anak kita. Mari kita berdoa untuk itu, supaya kita ada kesatuan, kerukunan bersama keluarga. Haleluya ya Tuhan Yesus. Dan kedua, jemaah dan para pemimpin. Yang ketiga, orang sakit, jiwa-jiwa yang mengenal Kristus. 4, negara Taka Masanoi, ya. Oke, dan juga orang-orang sakit dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan kita bawa juga warga Amas. Mungkin mereka kehilangan pengharapan oleh karena keadaan mereka yang ujur dan tidak mampu, tidak berdaya lagi. Kita berdoa untuk mereka, menolong mereka, supaya lewat daripada lawatan Tuhan, iman mereka dikuatkan. Mereka yang sakit pada masa kini, baik sakit ringan maupun berat, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terabai oleh karena sakit penyakit itu. Kita percaya bahwa lewat bilur-bilur Tuhan pasti kuasa kesembuhan akan terjadi. Haleluya Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Ya Bapa di surga, karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami ya Tuhan, Raja di atas segala raja bagi orang yang percaya kepadamu ya Bapa di surga. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini karena kami diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, untuk menikmati berkat yang Engkau berikan ini ya Tuhan. Dan kami akan Tuhan Yesus mempergunakan itu dengan sebaiknya, manfaat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, begitu juga Bapa di surga, keluarga kami ya Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada pada masa kini ya Tuhan. Oleh karena pemberontakan anak-anak Tuhan, keluarga, cara iblis yang licik untuk memecahkan hubungan keluarga kami ya Tuhan. Keluarga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa di surga, Tuhan pulihkan pulihkanlah ya Bapa, supaya tiada satupun yang akan tertinggal Bapa apabila saat kedatangan-Mu kedua kali dalam hidup kami. Kami percaya Bapa di surga, apabila Engkau campur tangan dan libatkan keluarga kami Tuhan, kami merasakan Tuhan hadirat Tuhan, persekutuan yang baik dalam hidup kami Tuhan, kami rasakan. Bapa di surga, begitu juga Tuhan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada masa kini Bapa di surga. Yang kini Tuhan Yesus dalam dilema sakit penyakit Tuhan, Bapa di surga, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Bapa, dan biarlah Engkau Bapa di surga
akan melawat mereka dimanapun mereka berada saat kini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ini adalah badai kehidupan kami yang perlu kami tangani dengan pimpinan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau hadir memberi kekuatan Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan-Mu itu pasti kami dapat mengatasi semuanya itu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi pemimpin gereja kami Tuhan. Berikan kesatuan, berikan kerendahan hati ya Bapa, supaya kami saling mengasihi antara satu sama lain ya Tuhan, dan sering melayani Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan Yesus kami diperkuatkan Tuhan, kami dikuatkan Tuhan, karena kami percaya ya Bapa di surga, dengan adanya kesatuan, dengan adanya keharmonian Tuhan dalam persekutuan Bapa di surga, itu akan membawa satu berkat yang besar Tuhan untuk menyatakan dalam segala pelayanan. Demikian pula Tuhan, pastor yang melayani penuh masa dalam gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu semuanya itu adalah anugerah-Mu Tuhan untuk hidup jemaat-Mu ya Bapa di surga. Dan setiap yang pelayanannya Tuhan, biarlah Engkau yang akan berkuasa Tuhan. Hikmat bijaksana-Mu pasti akan Tuhan terjadi lewat lewatan keluarga, warga Mas. Dan juga Tuhan, siapapun keluarga yang meminta pelayanannya Tuhan, mampukan berdiri ya Tuhan, dan mereka dapat mengatasi semuanya itu Tuhan dengan kuasa pertolongan-Nya Tuhan. Ramai anak Tuhan diberkati, pemulihan akan terjadi ya Tuhan. Dan baik juga Tuhan Yesus, pastor dalam bergerak, pastor penginjilan Tuhan dimanapun mereka menginjil masa kini Tuhan. Dan begitu juga kepimpinan ISABI Pusat Tuhan, terus kepada penyertas penginjilan di seluruh Sabaya Tuhan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka Tuhan, walaupun diperhadapkan dengan berbagai cebaran Tuhan. Kami menyokong dalam doa ya Bapa, mampukan mereka berdiri untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan ya Tuhan. Bapa di surga, begitu juga kami berdoa bagi negara kami dan negeri kami Tuhan, supaya sentiasa aman, jauhkan dari segala keganasan, pemberontakan meluasa di sana sini ya Tuhan. Karena iblis datang untuk mencuri, membinasakan ya Tuhan, merampas dari segala semuanya ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan pemimpin kami memimpin dengan baik ya Tuhan. Dan kami percaya kesejahteraan, keamanan pasti akan terjadi, karena kami dasari semuanya itu dengan kebenaran nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya Tuhan. Begitu juga yang di Pertuan Agung Tuhan, dan para menteri kabinet mereka Tuhan, terus kepada negeri Sabah ini Tuhan, supaya mereka dapat mengurus dengan baik Tuhan, tidak memilih suku, bangsa, agama ya Tuhan, apabila mewujudkan Tuhan yaitu kebaikan ya Bapa di surga. Oh haleluya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi rekan pelayanan yang melayani pada hari ini Tuhan, lewat tim pujian penyembahan Tuhan, dan kelangsungan ibadah kami pada hari ini Tuhan.
dalam nama Yesus yang berkuasa ada di tengah-tengah mereka, dan mereka akan memuliakan Engkau dengan segenap hati mereka Tuhan, dan menyembah Engkau ya Bapa di surga. Dan segala kuasa roh-roh jahat yang coba mengganggu dalam ibadah kami pada hari ini, dalam nama Yesus kami tingking keluar tempat ini ya Tuhan. Nama Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan ya Bapa. Dan jemaat-Mu pada hari ini Tuhan beribadah dengan penuh sukacita daripada Engkau ya Bapa di surga. Ya Tuhan, tidak kira dari yang kecil sampai dewasa ya Tuhan pada surga. Bapa, kami berdoa juga bagi uang persembahan yang kami akan berikan sebentar lagi. Tuhan, Engkau berkati keuangan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan ya Bapa di surga. Dan biarlah mereka Tuhan diberkati lewat usaha pekerjaan mereka, apapun juga posisi mereka ya Tuhan Yesus. Karena semuanya itu Bapa adalah bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai hamba-Mu yang mengurus keuangan ya Tuhan. Beri dia kebijaksanaan Tuhan, mampukan untuk melaksanakan semuanya itu dengan baik ya Tuhan. Dan kami percaya dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus dapat mengendali segalanya ya Bapa, dalam segala pikiran, segala tanggung jawab yang kami jalankan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi ya Bapa, kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur semuanya ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat beribadah bersama-sama secara atas talian pada hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita punya kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan penyembahan ini saat pagi hariku datang lagi. Kita datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya. Kita sembah Dia karena Dialah Allah yang Maha Kudus. Dialah Allah yang Maha Tinggi. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku sembah
bersyukur atas pimpinan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Ini kami Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, siap untuk menaikkan puji sembah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Sambil kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu ini, Itaka Menani Angan Sukrat Tuhan.
Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu penyembahan ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Ku menang saat kau
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Dimanapun kita berada pada hari ini, kiranya kita senantiasa ada hati, bahkan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah online atau ibadah dalam mayah. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur atas kebersamaan kami di dalam ibadah online pada hari ini. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Bapa supaya Roh Kudus-Mu menyertai setiap pribadi kami, dan secara khusus bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya hikmat daripada Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami supaya kami dapat memahami akan firman-Mu, dan bukan hanya sekedar memahami, tetapi kami percaya dan berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari kita terus melihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tajuk kita angkat di atas yaitu penuhilah panggilan pelayananmu. Demikian firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Tajuk kita angkat di atas yaitu penuhilah panggilan pelayananmu. Dan tajuk ini adalah tema yang akan saya urai kepada kita, ya, tentang memenuhi panggilan pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat ini Paulus arah tujukan secara spesifik kepada Timotius. Dan Timotius ini adalah anak rohani Rasul Paulus, ya. Tetapi jangan kita beranggapan bahwa surat ini hanya untuk Timotius, tetapi untuk kita juga, ya. Dan yang paling penting dalam teks ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksudkan memenuhi panggilan pelayanan. Mungkin selama ini ada beberapa di antara kita yang beranggapan bahwa memenuhi panggilan pelayanan itu berbicara tentang pelayanan dan terus pelayanan. Jadi itulah sebabnya hati saya tergerak untuk membawa kita kembali tentang maksud daripada memenuhi panggilan pelayanan sesuai dengan teks ini. Saudara, pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, keadaan kesehatannya sangat menyedihkan. Ya, pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, dia berada di dalam penjara. Bukan saja keadaan kesehatan dia sangat menyedihkan, dia sakit, tetapi dia berada di dalam penjara di Romawi atau di Roma.
dan menunggu hari penghukumannya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu dihukum mati panggal kepala. Namun demikian saudara, Paulus tetap committed atau antusias ya untuk memberi dorongan kepada Timotius untuk memenuhi panggilan pelayanannya dan tidak perlu malu menderita karena imannya kepada Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan secara singkat ataupun ringkas surat Paulus kepada Timotius ini, kita dapat melihat, walaupun tidak mendalami, kita dapat melihat bahwa tidak ada cabaran yang dapat menghalangi Rasul Paulus untuk memenuhi panggilan pelayanannya. Ya, walaupun dia berada di dalam penjara dan dia dalam keadaan yang sakit dan menunggu masa untuk dia dihukum, tetapi dia tetap antusias. Maksudnya dia berkomitmen, bergairah, dan dia mempunyai satu keyakinan terhadap apa yang dia katakan ini kepada Timotius dapat membuatkan semangat Timotius untuk bergairah di dalam melaksanakan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya. Maksudnya Rasul Paulus mendapat penyataan dari Tuhan, ya, bahwa dia harus memberi gelakan, dia harus memberi dorongan, nasihat yang sungguh-sungguh kepada Timotius, supaya Timotius akan lebih bergairah di dalam pelayanan dan tidak perlu malu. Dan tujuannya adalah untuk kepentingan kerajaannya. Bagaimana dengan kita di masa pandemik, saudara? Ya, mungkin kita berpikir bahwa firman Tuhan ini tidak sesuai, ya. Dan mungkin kita berpikir bahwa firman Tuhan ini sesuai kalau ada kebebasan. Tetapi ini yang saya katakan mula-mula tadi, bahwa kita akan memahami tentang apa yang dimaksudkan memenuhi panggilan pelayanan. Karena saya percaya ada ramai orang yang beranggapan ataupun memiliki pengertian bahwa memenuhi panggilan pelayanan itu berbicara tentang melayani saja, melayani dan terus melayani. Sebenarnya tidak, saudara. Oke, mari kita masuk kepada poin yang pertama. Memenuhi panggilan pelayanan yang pertama adalah memberitakan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan sebenarnya inilah yang pertama yang dimaksudkan memenuhi panggilan pelayanan, yaitu memberitakan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Bukan sebagai suatu peraturan sebagai orang Kristen, bukan sebagai suatu ketetapan yang wajib dilakukan karena hamba Kristus, tetapi memberitakan firman Tuhan sebagai gaya hidup ini adalah sebagai suatu kesukaan, sebagai suatu kehormatan kepada Timotius, ya, yang adalah gembala yang masih muda, dan demikian juga kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Sebagai gaya hidup di mana kita setiap kali kita ada kesempatan, kita menceritakan firman Tuhan kepada sesama kita. Bersiap sedia memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Firman Tuhan tidak ada yang mengatakan bahwa sekarang keadaan tidak baik, slowlah dulu, berhentilah dulu untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi penegasan Rasul Paulus kepada suratnya kepada Timotius adalah semada baik atau tidak baik, beritakanlah firman. Demikian juga dengan kita, saudara, kita harus memberitakan firman. Semada keadaan kita baik atau tidak baik, kita diminta untuk memberitakan firman, menceritakan firman Tuhan itu kepada sesama kita. Dalam memberitakan firman Tuhan, kita harus menyatakan apa yang salah dan apa yang benar. Memberitakan firman itu bukan hanya menceritakan tentang anugerah keselamatan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus, tetapi di dalam memberitakan firman
terselip juga teguran ataupun nasihat ya tentang menyatakan atau menyingkapkan apa yang salah dan apa yang benar ya. Dan juga dalam memberitakan firman Tuhan ada teguran bagi orang yang masih hidup di dalam dosa. Saudara, kita memberitakan firman Tuhan melalui nasihat dan pengajaran dengan penuh kesabaran. Ini yang Rasul Paulus mau Timotius lakukan ya, sebagai gembala yang masih muda. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen ataupun sebagai jemaat. Mari kita memberitakan firman Tuhan melalui nasihat dan pengajaran dengan penuh kesabaran. Tidak semestinya yang dimaksudkan memberitakan firman Tuhan itu berkhotbah saja, menginjil saja, tetapi melalui nasihat yang ada dasarnya firman Tuhan. Jadi yang pertama, kita dapat memenuhi panggilan pelayanan melalui memberitakan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua saudara, yaitu kita dapat memenuhi panggilan pelayanan melalui kesadaran kita akan penyakit rohani yang dialami oleh semua orang. Ya. Dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yang kedua, melalui teks ini kita dapat memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita melalui di mana kita memiliki sikap sadar akan penyakit rohani yang dialami oleh semua orang. Saudara, perhatikan firman Tuhan bahwa firman Tuhan menegaskan akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, yaitu firman Tuhan. Mereka tidak akan menerima firman Tuhan tentang pertobatan, tentang dosa, tentang hukuman, dan tentang perlunya hidup kudus dan terpisah dari dunia, keinginan dunia, ya, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi ini panggilan yang kedua. Kita dipanggil untuk sadar akan penyakit rohani ini. Kita dipanggil untuk bukan saja untuk sadar tetapi menghindari. Kita disadarkan oleh firman Tuhan supaya kita tidak boleh menolak kebenaran. Ini panggilan kita. Jangan kita menolak kebenaran. Kalau kita menolak kebenaran, itu berarti kita sudah termasuk orang yang mengalami masalah sakit rohani. Karena banyak orang yang tidak mau menerima firman Tuhan atau tidak mau mendengar firman Tuhan tentang pertobatan, tentang dosa, tentang hukuman, dan tentang perlunya hidup kudus di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan perlunya terpisah dari dunia, ya, yang tidak beriman kepada Tuhan. Kata dunia di sini merujuk kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka akan mengumpulkan guru-guru atau pengajar-pengajar untuk memuaskan telinga mereka. Ini keadaan orang, ya. Mereka tidak mencari gembala. Perhatikan, mereka tidak mencari gembala atau pastor yang dapat mengajar mereka menurut standar firman Allah. Di dalam pasal 1 ayat 13 sampai 14 dan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 10. Mereka akan mencari pengajar yang sesuai dengan keinginan duniawi mereka. Jadi ini, mari kita sadar akan penyakit rohani ini supaya kita jangan terjebak atau jatuh seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Maksudnya, kalau kita mendengar firman Tuhan dan kalau kita ditegur oleh firman Tuhan lalu kita tidak senang, ya, hati-hati saudara.
Kalau kita tidak senang, hati-hati, karena kita termasuk orang yang sakit secara rohani. Sangat bahaya sekali kalau kita tidak mencari gembala, ya, kita tidak mencari pastor yang dapat mengajar kita tentang firman Tuhan, yang betul-betul firman Tuhan. Dan sangat bahaya kalau kita mau mendengar pengkhotbah ataupun pengajar yang hanya mampu mengajar firman Tuhan tetapi menyimpang ataupun menguraikan firman Tuhan bukan berdasarkan apa yang tercatat tetapi berdasarkan hikmat manusia. Kita harus hati-hati. Saudara, orang yang memiliki penyakit rohani ini adalah mereka menutup telinga mereka kepada kebenaran firman Tuhan, dan mereka membuka telinga mereka kepada dongeng atau filsafat. Memang siap ini mau mendengar cerita dongeng ini, ya, ataupun hikmat manusia. Tetapi kalau itu tidak ada dasarnya pada firman Tuhan, kita harus hati-hati. Sebagai peringatan bersama kita, saudara, kita harus menjadikan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, sebagai pedoman atau panduan tertinggi dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen setiap hari. Kita harus memakai firman Allah atau firman Tuhan yang diberikan oleh Roh Kudus sebagai pedoman untuk menilai kepercayaan atau iman dan kelakuan kita. Apakah kelakuan kita selaras dengan firman Tuhan atau tidak? Saudara, kita tidak boleh membuat doktrin baru sebagai kebenaran yang dimana kita dapat doktrin itu melalui pengalaman pribadi kita tanpa pembuktian Alkitabiah. Memang memiliki pengalaman rohani ini penting, saudara. Tetapi pengalaman rohani kita yang banyak lalu kita menjadikan itu sebagai doktrin, sebagai suatu peraturan di dalam gereja, itu sangat bahaya kalau tidak ada dasarnya yang dapat dibuktikan melalui Alkitabiah. Jadi inilah yang kedua, kita dapat memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, baik kita sebagai pastor, sebagai pemimpin ataupun sebagai jemaat, melalui kesadaran kita akan penyakit rohani yang dialami oleh semua orang di zaman akhir. Jadi harus kita hati-hati. Yang ketiga, kita dapat memenuhi panggilan pelayanan melalui menguasai diri dalam segala hal, ataupun adanya penguasaan diri dalam segala hal. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, kita dapat memenuhi panggilan pelayanan melalui kita menguasai diri kita dalam segala hal. Dalam memenuhi panggilan pelayanan, pasti ada cabaran yang kita hadapi. Oleh itu, saudara, harus ada penguasaan diri dalam apapun keadaan atau apapun cabaran yang kita hadapi, ya. Tetap sabar walaupun mengalami penderitaan. Ingatlah bahwa penderitaan di dalam melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, penderitaan itu bukan suatu hal yang baru, tetapi penderitaan itu sebagai pengikut Kristus itu adalah sebahagian hidup kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Dan tetap tekun melaksanakan pelayanan pemberitaan Injil walaupun kita dipermalukan, ya. Walaupun kita dipermalukan, setia melakukan apa saja tugas pelayanan yang dipercayakan, dan kita anggap ini sebagai suatu kehormatan. Dan di dalam semuanya ini perlu ada penguasaan diri, karena pelayanan tanpa penguasaan diri, pelayanan kita itu tidak akan kekal. Ya, maksudnya ada sedikit cabaran
Dan cobaan itu sebenarnya bukan besar, tetapi bila tidak ada penguasaan diri, kita boleh lemah dan jatuh dan tidak mau lagi di dalam melayani Tuhan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi penegasan di sini adalah orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Walaupun kita tidak segagah pahlawan secara fisikal, tetapi kalau kita memiliki sikap yang sabar, dikatakan firman Tuhan kita melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Jadi mari kita menguasai diri dalam segala hal. Ini adalah panggilan pelayanan dan harus kita lakukan ini. Yang keempat, kita dapat memenuhi panggilan pelayanan melalui menanggapi penderitaan sebagai suatu persembahan kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Kita dapat memenuhi panggilan pelayanan melalui cara kita, respon kita di dalam menanggapi semua penderitaan yang kita alami. Dan mari kita mencontohi Rasul Paulus, di mana dia menanggapi penderitaan sebagai suatu persembahan kepada Tuhan. Ya, dengan arti kata lain, dia bangga dengan apa yang dia alami sebagai murid Tuhan Yesus. Dia tidak menggerutu ataupun dia tidak mengeluh. Dia tidak mempersalahkan Tuhan, tetapi dia anggap bahwa penderitaan itu adalah suatu perkara yang biasa. Ya. Karena Rasul Paulus sangat-sangat sadar akan penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Saudara, Rasul Paulus merindukan pengenalan yang lebih dalam akan Kristus, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia atau mengenal Tuhan Yesus, ya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Coba kita hayati ayat yang singkat ini, tetapi memberi makna yang dalam dan memberi makna yang dimana rohani kita diteguhkan. Karena dia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus. Dan kalau kita kenal siapa Tuhan Yesus dengan lebih dalam, bila kita menderita penganiayaan ataupun sakit penyakit ataupun diperlakukan dengan tidak adil, kita mengenal Kristus bahwa Dia sudah mengalami semua itu. Bahkan Dia siap mati untuk kita. Dan dia berkata bahwa Rasul Paulus mau supaya dia mengenal akan kuasa kebangkitannya. Ya. Kematian Kristus dianggap sebagai kelemahan. Tetapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus, ini adalah dasar, ya, salah satu dasar tentang agama Kristen. Dan sebagai satu keyakinan iman Kristen bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan orang mati. Dan kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah kemenangan yang besar terhadap maut. Dan yang ketiga itu adalah dia rindu ada persekutuan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Maksudnya bukan saja Rasul Paulus siap menderita, tetapi dia rindu, kalau boleh saya menderita seperti Kristus. Kalau boleh apa yang kurang pada penderitaan Kristus itu akan saya alami. Seperti begitulah. Jadi Rasul Paulus sangat luar biasa.
Tetapi saya mau katakan ini bukan berarti itu kekuatan Rasul Paulus, tetapi dia tahan di dalam penderitaan, semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Roh Kudus sendiri yang memampukan dia. Dan sebenarnya saudara, kita juga akan mendapat kemampuan seperti Rasul Paulus apabila kita merindukan pengenalan akan Kristus dengan lebih dalam, kita memahami akan kuasa kebangkitannya, dan kita ada kerinduan di dalam persekutuan penderitaan Kristus. Dalam ayat yang lain di mana Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, apakah kita melihat COVID-19 ini sebagai cabaran iman yang mematikan rohani kita, atau sebagai pendorong untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Coba kita bandingkan, kita berpikir sejenak. Bandingkan masalah yang kita alami, yang ditakuti oleh dunia pada saat ini. Bukan saja virus COVID-19 atau varian, bahkan penyakit-penyakit yang baru. Coba kita bandingkan dengan cabaran yang kita alami dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita melihat, kita mengetahui tentang pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh Rasul Paulus. Sangat berat. Dan bagi saya secara pribadi, tidak ada penderitaan, tidak ada hal-hal yang membuatkan firman Tuhan itu terbelenggu. Sekalipun dia berada dalam penjara, dia menggunakan kesempatan untuk menulis sebanyak surat kepada tempat-tempat di mana dia melayani, dan kepada Timotius di dalam teks ini. Demikian juga dengan kita, saudara, di masa pandemik ini memang kita tertekan. Tetapi saya rasa tekanan kita ini adalah bisnis kita tidak berjalan dengan baik, ya. Lebih kepada kepentingan pribadi. Sebenarnya itu memang tidak salah. Tetapi kita dituntut untuk mengasihi Tuhan. Kita diminta untuk menggunakan hikmat yang ada pada kita untuk memikirkan bagaimana cara kita untuk melayani di masa-masa pandemik ini. Jangan biarkan kita terkurung di rumah lalu pelayanan pun terkurung. Kita bersyukur di masa ini karena ada pelayanan-pelayanan yang dapat kita laksanakan, ya. Dan salah satunya ibadah online. Saudara, mari kita meneladani Rasul Paulus dalam menanggapi penderitaan atau cabaran hidup yang kita alami, ya. Kita lihat kepada pribadi Rasul Paulus. Jadi inilah yang keempat, kita dapat memenuhi panggilan pelayanan dengan cara setiap cabaran yang kita alami dalam pelayanan, kita menanggapinya, ya. Yaitu penderitaan sebagai suatu persembahan kita kepada Tuhan. Dengan arti kata lain, bahwa kita senang berhadapan dengan masalah, karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Dan kalau kita mati sekalipun, kematian orang percaya itu merupakan suatu keuntungan. Tetapi jangan kita cari mati sebelum waktunya, ya. Ya, kita harus ikut SOP yang disuruhkan oleh kerajaan. Yang kelima dan yang terakhir, kita dapat memenuhi panggilan pelayanan melalui memiliki iman, memiliki keyakinan iman. Memiliki iman ini suatu panggilan, saudara, ya. Jadi seperti yang saya katakan, memenuhi panggilan pelayanan itu bukan melayani saja, tetapi memiliki keyakinan iman itu adalah suatu panggilan. Bukan hanya sekadar beriman atau sekadar percaya, tetapi memiliki keyakinan iman yang sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 berkata,
Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi keyakinan iman Rasul Paulus. Jadi saudara, Rasul Paulus memiliki keyakinan iman, ya, di mana pada waktu dia memenuhi ataupun di mana dia setelah memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepadanya, dia memiliki keyakinan iman sebagai imbalan atau hadiah dari Tuhan, yaitu mendapat mahkota kebenaran, ya. Ini dia memiliki keyakinan iman. Dia akan mendapat mahkota kebenaran. Dan dia yakin bahwa mahkota kebenaran itu bukan hanya untuk dia saja, tetapi mahkota kebenaran itu untuk semua orang yang sepertinya. Iya. Seperti yang Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 dan 16, bahwa betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Kata Tuhan Yesus kepada Ananias, di mana Ananias yang diminta oleh Tuhan untuk pergi berjumpa dengan Saulus, ya, atau Paulus di Damsyik, ya. Karena Tuhan Yesus bertemu dengan dia dan dia buta. Oke. Mari kita memiliki keyakinan iman seperti Rasul Paulus dan seperti rasul-rasul yang lain. Bila kita memiliki keyakinan iman, kita dapat memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai penutup daripada firman Tuhan, saudara, di masa pandemik ini, mari kita sama-sama berusaha untuk memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita, seperti Rasul Paulus, ya. Dengan cara yang pertama, kita memelihara iman yang ada pada kita. Kita dapat memenuhi panggilan pelayanan dengan cara memelihara iman yang ada pada kita. Dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari kita memelihara iman, ya. Bukan hanya sekedar melayani lalu tidak ada pelayanan, tidak ada iman sudah. Tetapi sama ada pelayanan atau tidak ada pelayanan disebabkan keadaan yang tidak mengizinkan, walaupun kita berkurung di rumah, mari kita pelihara iman. Tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin doa kita seperti terlalu lama dijawab oleh Tuhan. Kita tidak bebas seperti dulu. Mari kita memelihara iman kita. Ini cara yang pertama untuk memenuhi panggilan pelayanan. Yang kedua yaitu dalam berbuat baik sebagai gaya hidup. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Mari kita memenuhi panggilan dalam berbuat baik sebagai gaya hidup. Ya. Bukan karena saya ini pengikut Tuhan Yesus, saya wajib berbuat baik. Saya ini orang Kristen, saya wajib berbuat baik. Kata wajib itu membuatkan kita terpaksa. Tetapi setelah kita mengenal kebenaran firman Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Mari kita menjadikan berbuat baik ini sebagai gaya hidup. Berbuat baik itu bagi orang Kristen itu perkara biasa. Tetapi bagi orang yang tidak beriman kepada Tuhan, lalu dia berbuat baik, itu perkara yang luar biasa. Dia mampu berbuat baik. Tetapi bagi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, berbuat baik itu adalah perkara biasa. Ya. Seterusnya, mari kita memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita melalui memberitakan Injil keselamatan. Ya. Ini yang paling utama.
Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya ia dapat diselamatkan selain di dalam Dia ataupun di dalam Tuhan Yesus. Dan dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, ini menjadi satu ayat hafalan bagi kita, di mana Tuhan Yesus memberi mandat kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, ya, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang ketiga, kita dapat memenuhi panggilan pelayanan dengan cara memberitakan Injil keselamatan, ya. Keselamatan, tidak ada keselamatan lain di dunia ini selain di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan yang lain melalui seseorang nabi selain Tuhan Yesus. Yesus satu-satunya jalan untuk mendapat keselamatan, anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan mari kita memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita dengan cara mengasihi Tuhan dan sesama. Ini juga satu panggilan, ya. Ini termasuk bahkan hukum yang utama dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ini suatu panggilan, kita laksanakan. Dan seterusnya melalui kesetiaan atau setia sampai mati dalam mengikut Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Setia, bahkan kita setia sampai mati, ya. Apapun keadaan cobaan yang kita alami. Jadi firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini. Sama-samalah kita, saudara, berusaha untuk memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita melalui memberitakan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, melalui kesadaran kita akan adanya penyakit rohani yang dialami oleh semua orang, supaya jangan kita termasuk, ya, mengalami penyakit rohani ini. Yang ketiga, melalui di mana kita dapat menguasai diri dalam segala hal. Dan yang keempat, melalui tanggapan kita terhadap penderitaan yang kita alami itu sebagai suatu persembahan kepada Tuhan, dan melalui keyakinan iman kita terhadap imbalan yang Tuhan berikan kepada kita apabila kita memenuhi panggilan pelayanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin, dan kiranya firman-Mu mengambil tempat dalam hati kami, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi sebagai dasar iman kami. Dan kiranya pengetahuan kami akan firman-Mu akan semakin mendalam, akan semakin meningkat. Dan tolong kami Tuhan, supaya pada waktu kami memahami firman-Mu, tolong kami, sadarkan kami bahwa Tuhan mau kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sebab itu mampukan kami, beri kekuatan kepada kami, karena kami sangat sadar seperti Rasul Paulus dan Timotius mampu hidup sesuai dengan panggilan Tuhan kepada mereka. Semuanya itu adalah karena kasih karunia Allah. Demikian juga kami sangat mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu selagi kami masih hidup di dunia ini, untuk memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu. Ini doa ucapan syukur kami, dan kiranya berkat-berkat rohani melalui pujian dan penyembahan dan secara khusus firman-Mu yang kami dapat di dalam ibadah pada hari ini, biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini.
Amin.